Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan kali ini bersama Ibu Esther Cahya, kami akan berbincang-bincang dengan Pendeta Ibu Vivian Susilo. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen paruh waktu di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pelaku tindak kekerasan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bu Vivian, kita bisa membaca di dalam Alkitab khususnya di Perjanjian Lama tentang kisah Kain yang memukul Habil sampai meninggal itu. Nah, itu kan salah satu bentuk kekerasan yang bisa kita temukan di Alkitab, Bu ya. Betul. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Tetapi apa sebenarnya yang bisa mendorong seseorang bahkan terhadap saudaranya sendiri itu melakukan tindak kekerasan? Sebetulnya ada banyak hal yang bisa menyebabkan orang melakukan tindak kekerasan. Nah, kalau yang Kain dan Habil tentu sudah diketahui karena kecemburuannya kepada saudara itu. Dan dia akhirnya itu marah lalu membunuh. Nah, kita kalau melihat orang melakukan tindak kekerasan itu, kalau saya melihat itu, pada dasarnya itu adalah orang tidak takut pada Tuhan. Lalu dia melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain. Kita melihat juga tindak kekerasan bisa terjadi karena orang tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Jadi emosi marahnya, cemburu, takut, balas dendam, apa saja itu tidak bisa mengendalikan diri lalu dilampiaskan kepada orang lain. Ya, itu korbannya bisa siapa saja termasuk keluarga dekatnya, ya? Betul, orang kalau sudah mata gelap, tidak bisa mengendalikan diri, siapa saja bisa diterjang. Ya, tapi seringkali kan orang tidak mau mengakui apa yang terjadi di dalam dirinya. Seperti tadi Bu Vivian katakan, tidak bisa mengendalikan diri. Orang lebih gampang menyalahkan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu karena tekanan politik, tekanan ekonomi, atau masalah-masalah lain, budaya dan sebagainya, Bu. Betul, memang apa masalah di sekeliling kita membuat kita bisa stres. Tetapi meskipun kita menjadi stres oleh karena masalah di sekeliling kita, kita tidak bisa lalu menyalahkan orang lain karena masalah dan lain sebagainya sehingga dirinya tidak mau bertanggung jawab untuk mengendalikan diri sendiri. Dulu saya berpikir kalau orang sampai melakukan tindak kekerasan itu kalau memang sepertinya sudah memuncak begitu, Bu ya. Tapi kalau kita melihat berita-berita kriminal kan ada kalanya untuk hal yang sepele pun orang bisa sampai melakukan tindak kekerasan dan semakin banyak rasanya nih tindakan kekerasan yang seperti ini. Misalnya hanya karena tidak diberi pinjaman uang atau barang, rasanya bisa membunuh atau menyakiti. Ini kecenderungan ini sebenarnya bagaimana ya, Bu? Nah, itu seringkali karena sebetulnya ada sesuatu hal yang mengganggu di dalam diri orang itu. Yang sekian lama itu dipendam, tidak dikeluarkan, tidak dibenahi. Akhirnya itu apa saja yang kelihatan sepele itu pemicu. Akhirnya dia itu tidak terkendali lalu ya mungkin melukai orang lain. Seringkali tadi Pak Gunawan tanya, kok bisa saudara sendiri? Tapi seringkali yang menjadi korban justru orang dekatnya. Karena dia begitu dekat dengan sekelilingnya itu lalu orang itulah menjadi korban kekerasannya dia. Karena dia paling gampang melakukan pada orang yang dekat. Dan kenal kelemahan-kelemahannya mungkin ya, Bu? Ya, dan juga kalau pada orang lain ada sungkannya. Ini pada orang dekat ya gampang melakukan apa aja. Gampang terpicu dan gampang melampiaskannya, Bu. Ya. Ya. Bu, tetapi akhir-akhir ini kita melihat bahwa tindak kekerasan itu selain makin banyak dilakukan, tetapi juga mutu atau kualitasnya itu juga macam-macam gitu. Makin lama makin bertambah. Termasuk anak-anak pun berani melakukan tindak kekerasan. Beberapa waktu yang lalu ramai dibicarakan tentang anak-anak yang melihat Smackdown itu lalu terhadap temannya sendiri dia berani memukuli temannya. Itu bagaimana pengaruhnya? Nah, ini seringkali kalau anak-anak kecil itu memang meneladani apa yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak berani melakukan tindak kekerasan, mungkin dia bisa melihat di keluarganya itu orang tuanya ada tindak kekerasan dengan anggota keluarganya atau saudaranya. Atau melihat acara di televisi itu. Jadi dia mau meneladani. Ya, ini yang diteladani ada sesuatu yang jelek, yaitu tindak kekerasan. Jadi dia belum bisa membedakan maksudnya antara ini membahayakan orang lain atau tidak gitu. Nah, itu
dia seharusnya anak tahu ini sesuatu yang salah atau benar, tetapi karena dia melihat ini sudah sering dilakukan, mungkin diperbolehkan gitu. Tahu contoh mungkin melihat ayahnya tidak mendapatkan yang diinginkan kemudian memukul orang tuanya, jadi seperti pesan itu yang diterima Bu ya, dengan begitu mudah menyakiti orang lain juga ya. Betul. Tapi kalau kita lihat kan ada orang-orang tertentu yang rasanya baru berani melakukan tindak kekerasan juga kalau rame-ramai begitu Bu. Kalau sendirian tuh nggak berani. Nah ini bagaimana nih Bu? Nah orang yang suka rame-rame itu rupanya supaya tanggung jawabnya dipikul bersama. Nah tidak sendirian. Kalau dihukum juga bersama-sama. Juga mungkin ada orang berpandangan kalau rame-rame berarti mungkin tidak ada berani orang yang berani melawannya. Karena rame-rame itu satu gerombolan. Jadi lebih berani. Atau sebenarnya bisa nggak keramaian itu yang memicu sebenarnya tidak berpikir untuk melakukan kekerasan, tapi karena ya sepertinya seru aja ramai-ramai begitu Bu. Betul, bisa juga. Ya rame-rame kita mau nyakiti. Jadi ya itu hanya untuk menyenangkan hatinya gitu. Tanpa ada kemarahan sebenarnya ya. Sebetulnya ada tapi tidak sampai memuncak gitu. Jadi mungkin ya pokoknya rame-rame kita berbuat sesuatu yang menyenangkan hati. Tapi sebetulnya sesuatu yang salah. Ya dan memang biasanya kalau rame-rame itu mesti ada yang memicu gitu. Jadi ada yang memulai lebih dulu baru yang lain ikut gitu. Iya, ya itu. Jadi membakar toko atau di kerusuhan di lapangan sepak bola dan sebagainya itu seringkali gitu. Ya. Ada yang memulai sebenarnya. Nah itu sebetulnya ada yang memulai, yang lain-lainnya ikut-ikutan supaya hanya untuk menyenangkan hati yang temannya juga, mungkin juga hanya supaya hanya untuk demi keramaian. Jadi ikut tanpa tahu penyebabnya juga Pak Gunawan ya? Iya. Betul, kadang-kadang itu mereka melakukan itu juga supaya diterima oleh kelompok itu, orang-orang yang rame-rame itu. Ya daripada diasingkan ya lebih baik ikut-ikutan aja rame-rame gitu ya. Tetapi ada juga orang yang melakukan tindak kekerasan itu yang dikatakan dengan berdarah dingin gitu Bu ya. Artinya itu dia seolah-olah tanpa emosi melakukan tindak kekerasan itu. Itu bagaimana ya Bu ya? Itu karena mungkin sudah sering dia lakukan sehingga dia tidak merasakan apa-apa, jadi emosinya mati. Ada orang juga emosinya mati itu karena memang dia ini sudah sering melihat, sering memikirkannya dan tidak merasa bersalah. Karena sudah sekian lamanya sehingga itu hati nuraninya tidak berbicara lagi. Jadi hati nuraninya mati. Atau mungkin hati nuraninya berbicara tapi dia pendam, dia matikan. Seringkali mungkin yang itu, jadi dipendam itu. Hati nuraninya berkata apapun ya tidak dianggap gitu ya Bu ya. Ya. Jadi akhirnya mati ya sudah, tidak bisa berbicara lagi. Iya, sehingga dia bisa memukul atau melukai orang itu dengan rasanya tidak bersalah atau bagaimana gitu, tidak punya perasaan sama sekali gitu. Atau mungkin itu karena dia dulu sering melihat sesuatu yang sudah terjadi seperti itu tidak apa-apa ya, sekarang dia lakukan ya juga nggak apa-apa. Ya itu apakah ada latar belakang yang bisa latar belakang orang itu pelaku tindak kekerasan itu yang bisa mempengaruhi sikapnya saat ini itu? Bisa juga karena mungkin dia waktu kecil itu dia mengalami tindak kekerasan. Jadi mungkin dia itu ada keluarganya atau orang lain yang melukai hatinya dan juga belum dipulihkan sehingga dia mempunyai kecenderungan seperti itu. Iya. Dari pengalaman Ibu itu ada bentuk-bentuk tindak kekerasan macam apa yang sering kali Ibu jumpai Ibu? Tindak kekerasan itu seringkali yaitu tindak kekerasan secara fisik. Yaitu secara fisik itu apa saja yang melukai diri seseorang di dalam fisiknya. Jadi dari kepala sampai ke kaki. Apa saja. Berbentuk pukulan, berbentuk dibentur-benturkan, berbentuk dengan barang-barang tumpul, apa aja pokoknya secara fisik. Dan juga yang sering orang lakukan itu adalah tindak kekerasan secara emosi. Yaitu apa saja yang melukai orang itu bukan secara fisiknya tetapi emosinya. Dengan caci maki yang sangat keras, dengan dimarah-marahi, dia dengan dihina, dengan apa saja melukai hatinya. Dan yang lain itu, yang ketiga adalah tindak kekerasan itu secara seksual. Jadi apa saja yang berbau seksual itu yang tindak kekerasan. Nah, itu 3 besar. Yang ada 4 itu adalah tindak kekerasan secara penelantaran. Yaitu tidak diperhatikan, diremehkan, itu 4 hal. Ya itu akibatnya bisa lama atau bisa cepat hilang atau bagaimana Bu ya? Biasanya akibatnya itu tergantung seberapa jauh tindak kekerasan yang dilakukan dan seberapa lama dilakukan. Dan kalau itu maksudnya sudah sekian lama terus dilakukan tindak kekerasan bertahun-tahun itu lebih lama sembuhnya.
Dan kalau tindak kekerasan itu begitu keras, begitu sangat dahsyatnya, itu penderitaan seseorang itu tentu lebih lama sembuhnya. Mungkin banyak orang tidak menyadari kalau tadi Ibu katakan penelantaran juga termasuk tindak kekerasan gitu Bu ya, karena kan merasa tindak kekerasan itu adalah sesuatu yang dilakukan gitu, sementara penelantaran ini kan sesuatu yang tidak dilakukan, maksudnya tidak diberikan, diterlantarkan, namun itu juga ternyata tergolong kekerasan juga Bu ya. Ya, karena merugikan orang lain. Ya, bentuk penelantaran. Seandainya penelantaran anak itu seharusnya mendapatkan, sebagai orang tua, anak itu harus mendapatkan perhatian orang tua, harus mendapatkan pendidikan yang layak, ya. Juga itu dia mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk hidup. Tetapi kalau itu karena tindak kekerasan, dengan penelantaran anak ini tidak diperhatikan, jadi dia secara emosinya dia itu juga kekurangan sehingga tidak bisa berkembang dengan baik. Kalau demikian juga dia ini tidak diperhatikan di dalam hal kesehatan. Jadi dia menjadi orang kalau sakit ya dibiarkan aja, akhirnya dia akan menderita juga. Nah, demikian juga anak ini tidak bisa berkembang secara fisiknya, secara emosinya juga tidak berkembang, ditelantarkan juga mungkin di dalam hal pendidikan. Nah, anak ini juga tidak bisa, lain kali untuk hari depannya dia tidak bisa berkembang baik. Jadi penelantaran itu juga merupakan tindak kekerasan. Oke. Dan juga saya tertarik dengan tadi Ibu katakan kekerasan secara emosi. Kan kadang-kadang ada budaya-budaya yang sepertinya untuk memicu orang itu tuh dengan diberikan cara yang negatif gitu, misalnya apa ya, supaya anak mau belajar, terus dikatakan maksudnya kalau bodoh segala macam gitu, yang untuk mendorong, kalau orang tua katakannya kalau tidak dibegitukan nanti dia tidak jadi belajar, nggak jadi pintar gitu. Apakah ini sebenarnya juga sudah termasuk bentuk kekerasan secara emosi itu Bu, secara Betul. verbal? Itu jadi itu adalah tindak kekerasan karena yaitu mencaci maki orang, bodoh. Seringkali itu adalah merupakan kutukan yang akhirnya merupakan nubuatan yang akhirnya akan juga dipenuhi oleh anak itu, digenapi. Nah, itu sebetulnya orang tuanya tidak bermaksud seperti itu, tapi akhirnya bisa merupakan nubuatan yang digenapi. Jadi berarti ada orang yang memang melakukan tindak kekerasan tanpa menyadarinya, begitu Bu ya? Ya, begitu. Ya, karena dipikir ini sesuatu yang baik untuk anaknya loh. Jadi dia paksakan belajar sampai jauh malam, lalu mengerjakan tugas-tugas yang begitu banyak. Tetapi itu saya lihat juga merupakan suatu tindak kekerasan sebenarnya, karena anak itu tidak bisa menikmati ya. Pada saat dia membutuhkan waktu untuk bermain, dia justru dipaksa oleh orang tuanya mengikuti les dan sebagainya, sampai dia sendiri tidak punya menyalurkan keinginan pribadinya itu tidak bisa gitu. Ya, di satu pihak kita mengerti para orang tua mempunyai maksud yang baik supaya anaknya berkembang. Tapi kalau keterlaluan sehingga anaknya itu sama sekali tidak mempunyai waktu untuk dirinya sendiri, untuk bermain, itu jadi terlalu, itu juga merupakan suatu kita ini kebutuhannya dia untuk bersosialisasi tidak ada, itu juga merupakan suatu tindak kekerasan. Iya. Tapi itu bukan tindak kekerasan yang keras seperti yang fisik, emosi dan seksual dan ketelantaran, itu juga mungkin merupakan itu namanya itu kurang perhatian sehingga anak ini tidak bisa berkembang secara baik. Jadi namanya tindak kekerasan yang lebih ringan. Iya, kadang-kadang ada orang yang menghalalkan segala cara untuk mengorek informasi dari seseorang. Itu di dalam interogasi itu biasanya juga sering dilakukan tindak kekerasan, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Oh, untuk itu tindak kekerasan supaya orang mau berbicara, itu seharusnya itu orang menghalalkan itu juga satu hal yang salah. Ya, tidak boleh ada tindak kekerasan, apapun juga alasannya. Itu suatu perbuatannya kriminal sebetulnya, satu pertindakan kekerasan. Iya. Dan kalau orang disakiti secara jasmani, tadi Ibu pisahkan antara yang jasmani dan rohani, itu apakah tidak secara otomatis lalu emosinya juga terganggu, tersiksa gitu maksud saya? Tentu. Jadi dia jasmaninya itu tentu emosinya juga tersiksa. Tentu itu termasuk di dalamnya. Dia jadi perkembangannya dia tidak bisa berkembang dengan baik secara jasmani, emosi. Ya, dari contoh-contoh yang Ibu tadi sebutkan itu biasanya yang dampaknya sampai lama itu yang mana, Bu? Dampaknya yang lama, semuanya lama. Semuanya lama. Ya. Jadi tidak bisa cepat dilupakan gitu ya, Bu ya? Iya, butuh waktu. Ya, kalau fisik itu kan kadang-kadang setiap kali melihat luka orang itu masih ingat terus. Tapi kalau emosi itu kan seolah-olah tidak kelihatan ada bekasnya gitu. Tapi di dalam sangat menderita.
Ya, tindak kekerasan seksual juga lama juga bisa disembuhkan. Ya, juga penelantaran. Apakah setiap bentuk ancaman itu juga bisa menjadi salah satu bentuk kekerasan juga, Bu Susi? Betul, ancaman tentunya tindak kekerasan. Itu tindak kekerasan secara emosi. Misalnya seperti kan kadang-kadang bisa ada pesan yang disampaikan orang tua kepada anak, kalau kamu baik akan disayang, nggak baik nggak disayang. Kan ini sebenarnya mengancam juga ya bagi anak itu untuk selalu berbuat baik di depan orang tuanya gitu. Misalnya. Jadi anak itu sebetulnya harus diterima apa adanya. Tentu semua orang tidak mau anaknya jadi tidak baik. Jadi itu bagaimana memberitahukan kepada anak-anak ini diterima tanpa syarat, jadi diterima, dikasihi. Belum lagi kalau membawa-bawa seperti sisi rohani gitu, Bu ya. Tentang kalau kamu bagaimana, misalnya mengatakan kepada anak kalau kamu melakukan ini dan itu Tuhan akan bagaimana. Nah ini seperti ini gimana nih, Bu? Ada tindak kekerasan yang namanya tindak kekerasan secara rohani. Jadi itu orang sepertinya menggunakan itu seperti namanya legalism, yaitu secara itu. Jadi akhirnya itu anak ini mengalami legalism itu seperti itu. Jadi itu suatu tindak kekerasan. Dan terlalu orang ini diberikan seperti orang ini adalah semua orang itu bukan orang biasa tetapi malaikat atau Tuhan gitu. Jadi tidak diberi kesempatan untuk menjadi manusia. Manusia berarti ada kesempatan untuk bersalah. Bukannya kita mau berdosa, tapi orang bisa bersalah. Nah ini merupakan tindak kekerasan kalau rohani, kalau orang ini dituntut sempurna selalu. Kita tidak mungkin sempurna selalu. Tadi bukannya berarti kita mau sembarangan, hidup kita mau hidup benar. Tetapi penuntutan yang orang ini selalu menjadi orang yang sempurna dan selalu rohani, kalau tidak nanti dihukum Tuhan. Itu adalah suatu tindak kekerasan secara rohani. Yang tidak terlalu jelas, Bu ya, sepertinya terselubung, tapi sebenarnya bentuk kekerasan juga. Ya, bentuk kekerasan secara rohani gitu. Apakah ada lagi, Bu, mungkin bentuk-bentuk yang terselubung selain yang secara rohani ini? Nah, bentuk kekerasan secara rohani ini lainnya ialah mungkin orang disuruh begitu banyak pelayanan, ikut pelayan sehingga tidak ada waktu untuk keluarganya. Ya, pelayanan memang baik, tetapi kalau anaknya jadi anak yatim piatu dalam tanda petik, itu juga suatu itu adalah tindak kekerasan juga secara rohani. Nah, juga ada tindak kekerasan yang lain yang ringan, yaitu yang mungkin bisa termasuk kita ini selalu menyayangi anak, terlalu menyayangi sehingga anak itu tidak beri kesempatan untuk mengalami kesakitan apapun juga. Padahal di dunia yang akan kita hadapi, kita akan terbentur sana sini. Jadi itu pun terlalu memproteksi seseorang, itu juga melakukan suatu tindak kekerasan karena dia tidak mungkin bisa hidup seperti itu. Ya, ada satu lagi mungkin termasuk selalu menyalahkan anak, itu juga termasuk tindak kekerasan yang secara terselubung. Yaitu anak dijadikan kambing hitam terus. Nah, itu juga suatu tindak kekerasan secara terselubung. Ya, kalau orang tua bisa melakukan tindak kekerasan secara terselubung kepada anak, apakah bisa terjadi sebaliknya gitu, Bu? Jadi anak yang melakukan penyiksaan terhadap orang tuanya. Nah, itu memang bisa terjadi. Dan sekarang dengan zaman yang modern ini, sayangnya dengan kemajuannya ini, orang waktunya itu lebih lama, lebih singkat, lebih sedikit. Ya, untuk diri sendiri begitu banyak sehingga tidak ada waktu lagi untuk orang tua. Anak bisa melakukan tindak kekerasan terhadap orang tuanya dengan tidak memperhatikan orang tua. Padahal termasuk salah satu 10 perintah Tuhan. Kita harus memperhatikan orang tua yang sudah membesarkan kita. Nah, ini seringkali lupa. Oh iya, hanya mengirim duit aja. Ya, tetapi biar orang lain yang mengurusi. Itu padahal kita kan juga harus ikut campur. Kecuali memang tempat tinggal kita itu di tempat yang jauh. Kalau tidak, orang tua perlu diperhatikan. Jadi itu penelantaran terhadap orang tua oleh anak gitu ya. Itu betul. Iya. Atau orang tua yang dipaksakan dalam tanda petik oleh anak itu harus bekerja siang malam itu untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa nggak terjadi itu? Oh, ada gitu. Jadi dipaksakan. Jadi itu juga termasuk tindak kekerasan. Saya lihat juga orang tua dipaksakan untuk bekerja supaya dia itu bisa hidup sendiri. Nah, saya juga ada teman yang seperti itu. Sudah tua, anaknya cuma satu, tapi akhirnya anak ini sudah menikah dan sudah punya rumah tangga sendiri. Orang tuanya ini dipaksakan tetap harus mencari duit sendiri. Nah, itu. Dan padahal dia sudah tua sekali.
Nah, Iya. Jadi tindak kekerasan yang terselubung ini saya rasa lebih berbahaya karena masyarakat sekelilingnya tidak bisa mengontrol dan menganggap itu tidak apa-apa gitu, itu urusan keluarga mereka sendiri. Tapi kalau yang kelihatan seperti penganiayaan dan sebagainya kan masyarakat itu bisa rame-rame membawa dia, melaporkan dia ke polisi dan sebagainya. Kalau yang terselubung ini sulit loh Bu. Betul. Nah itu. Tapi dampaknya meskipun sulit tapi dampaknya juga melukai seseorang. Jadi harus diperhatikan supaya tidak terjadi. Jadi apa yang mungkin bisa kita lakukan Bu untuk mencegah ataupun mengurangi tindak kekerasan di sekitar kita, katakanlah minimal di keluarga kita ya, mencegah hal itu. Nah ini mungkin perlu ada seperti pengertian seperti apa kita lakukan hari ini supaya orang mengerti hal-hal apa yang bisa merupakan tindak kekerasan. Jadi suatu pendidikan ya, pengertian seperti ini. Juga bisa hal-hal yang bisa dilakukan ialah kita ini berusaha untuk mengerti kalau dirinya sendiri dahulu tuh kecilnya memang mengalami tindak kekerasan. Jangan didiamkan, tetapi kita perlu hadapi, kita perlu supaya itu disembuhkan, dipulihkan. Karena seringkali kalau belum pulih itu tidak sadar kita ini lalu melakukan tindak kekerasan kepada orang lain. Hal yang lain yang kita bisa perhatikan ialah supaya kita ini mau mementingkan kepentingan orang lain juga, bukan kepentingan diri sendiri. Ya, dan saya rasa korban itu harus berani lapor gitu, harus berani memberitahukan bahwa dia itu jadi korban tindak kekerasan, supaya orang lain tahu gitu dan menghukum pelakunya gitu. Nah, itu sebetulnya harus begitu, tetapi banyak orang tidak mau lapor karena takut. Nah, takut dengan pelakunya, nanti saya lapor malah saya tambah disakitin lagi. Seringkali terjadi seperti itu. Dan juga orang tidak mau lapor karena mungkin kalau dia lapor belum tentu dilindungi secara hukum. Belum tentu dipercayai. Nah itu. Jadi keselamatan dia sendiri dan juga itu untuk kepentingannya. Apa saya ini lebih ditolong atau malah karena celaka. Iya, tadi Ibu katakan ini memang butuh suatu pendidikan. Tapi kadang-kadang di sekolah sendiri itu juga seringkali terjadi tindak kekerasan loh. Antara guru terhadap muridnya dan sebagainya. Nah, iya, itu ada yang seperti itu. Jadi memang ada guru yang memang menganiaya anaknya. Tetapi di negara-negara barat tertentu yang itu dilindungi oleh hukum, malah jadi guru ini tidak bisa bertindak apa-apa, malah murid yang melakukan tindak kekerasan kepada guru. Karena murid terlalu dilindungi oleh hukum. Jadi ekstrimnya sampai ke tempat yang lain. Ya memang selalu jadi dua masalah yang berbeda yang bisa timbul karena yang satu mau mencegah tapi terlanjur yang ini tidak bisa bertindak apa-apa gitu ya. Yeah. Tapi seandainya sekarang ada pelaku tindak kekerasan itu yang menyadari kesalahannya lalu dia menyesal, bertobat, itu apa yang bisa kita lakukan? Kita kalau orang yang sudah mau menyesali dan mau bertobat, kita harus mendukung dia supaya dia ini bisa tetap bisa menjaga diri, mengendalikan diri, ya, mengendalikan emosinya, mengendalikan tindakannya, bagaimana dia berbicara, demikian juga di dalam hal rohani, dia bisa bertumbuh. Nah, ini kita dukung dia, kita dukung di dalam konseling dia. Maksudnya kalau pun dia tidak mau konseling, dia bisa kalau merasa tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, sebelum menyakiti orang lain mungkin telepon kepada temannya atau siapa. Oh, ini saya sekarang kok rasanya tidak bisa mengendalikan diri. Jadi dia perlu tahu gejala-gejalanya, tanda-tandanya ini kalau mau meningkat itu apa. Oh, saya kalau sudah tandanya ini kira-kira sampai ke maksimum klimaksnya, jangan sampai menunggu situ. Jadi tanda-tandanya dari permulaan gitu itu cepat-cepat cari teman atau siapa yang dia beritahu. Saya ini sudah mau meledak. Jadinya supaya dia tahu, supaya sebelum meledak dia itu bisa mengendalikan diri sendiri. Ya tentunya kita juga mendukung di dalam hal doa. Iya, biasanya itu kan diawali dengan kemarahan gitu. Jadi kalau dia sudah mulai marah, sebenarnya sudah butuh ditolong gitu, sebelum melakukan tindakan kekerasan itu sendiri. Betul, ya. Iya. Dan perlukah kita juga mendorong dia untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin sudah terjadi gitu, Bu? Betul, tentunya orang yang melakukan tindak kekerasan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Memangnya bukan dikatakan apa disebabkan dari hal lingkungan atau orang lain, tapi dirinya sendiri itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Jadi dia juga bertanggung jawab mengendalikan dirinya sendiri. Ya, ada hal-hal tertentu gitu Bu yang bisa membuat seseorang itu sadar bahwa
dia sudah melakukan kesalahan dengan melakukan tindak kekerasan itu, Bu? Hal-hal tertentu bagaimana Pak maksudnya? Yang membuat seseorang itu sadar, itu orang kan tidak mungkin sadar dengan sendirinya. Apa yang bisa membuat seseorang itu sadar bahwa dia keliru ini melakukan tindak kekerasan? Biasanya apa, Bu? Biasanya yang pertama dia harus mau merendahkan diri. Nah, itu kalau dia orang yang tidak mau merendahkan diri susah. Dia mau merendahkan diri dan dia mau tahu bahwa perbuatannya itu salah dengan melihat orang yang menderita. Ya kalau melihat orang menderita tentu ini sesuatu yang nggak betul. Dan dia mau coba mengerti. Kalau orang lain itu berbicara tolong didengar. Ya. Orang lain itu menangis tentu itu nangis itu ada artinya. Apa itu sebabnya? Dan dia juga mau membuka diri kepada orang lain dengan membuka diri terhadap ya wawancara seperti ini. Ya terhadap bacaan tentang tindak kekerasan. Dan itu semuanya membuat dia sadar. Karena kadang-kadang kan ada suami itu yang habis mukuli istrinya, lalu istrinya nangis-nangis, ya dia sadar pada saat itu dan dia minta maaf kepada istrinya. Tapi lain kali dia melakukan itu lagi gitu loh. Nah itu namanya siklusnya berulang-ulang itu. Dia harus bisa mematahkan siklus itu. Mematahkan siklus itu kalau tidak bisa sendiri ya minta tolong orang lain. Nah dia sadar tapi melakukan lagi berarti dia belum sungguh-sungguh berubah. Jadi dia harus tetapi berubah. Tetap ada harapan bagi pelaku tindak kekerasan untuk bisa berubah, tidak lagi melakukan tindak kekerasan sebenarnya Ibu ya. Bukan harapan, keputusan. Dia harus mengambil keputusan, saya tidak mau lagi. Jadi sebelum dia sudah mengambil keputusan, jadi sebelum dia mau itu yang meletus lagi mau lakukan tindak kekerasan, yaitu tadi saya katakan kalau sudah ada tanda-tandanya itu permulaan tandanya entah mulai merasa dongkol, mulai mana itu sudah harus dia bagaimana bisa mencegah sampai tidak terjadi. Iya, memang itu keputusan. Karena seringkali kalau diperhadap-mukakan dia cuma bilang, ya saya harap saya tidak melakukan itu lagi. Tapi kalau mama melakukan lagi ya minta maaf lagi gitu. Tetapi tidak ada habisnya lah itu. Ya, jadi harus keputusan tidak mau mengulangi lagi. Dan ini memang suatu dosa. Itu tindak kekerasan itu adalah suatu dosa. Banyak orang tidak tahu. Nah, Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Iya, mungkin ada ayat firman Tuhan yang Ibu mau sampaikan. Nah ini dari Mazmur pasal 11 ayat 5b. Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Jadi Tuhan bukannya mencintai tapi membenci orang yang mencintai kekerasan. Orang yang melakukan kekerasan dan senang melakukan kekerasan. Tuhan tidak senang. Ya berarti ada risiko hukuman Tuhan kalau dia tetap pada sikapnya untuk melakukan tindak kekerasan terus Bu ya. Ya saya kira itu dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Iya. Terima kasih banyak Bu Vivian untuk kesempatan ini, juga Ibu Esther, terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Pendeta Ibu Vivian Susilo dalam acara Telaga.